Yo, apa kabar cuy? Selamat datang di Yovanka Story. Konten ini mengandung full spoiler. Sangat disarankan untuk Anda menonton filmnya langsung karena pengalaman menonton film langsung sangatlah seru. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah film dari Thailand yang berjudul The Gone Heartless yang dirilis pada 3 Desember 2020. Film besutan sutradara Mestaraton ini dibintangi oleh Bayfern Pinchanok dan Nadej Kugimia, menceritakan seorang wanita yang cukup polos hingga ia sampai ditipu oleh pacarnya yang playboy. Wanita ini diminta untuk meminjamkan uang oleh pacarnya, namun ia malah ditinggalkan oleh pacarnya. Wanita ini menjadi terjerat utang dan bagaimana cara ia melunasinya? Yuk kita simak alur cerita film ini. พี่แซม พี่เห็น Film diawali dengan seorang wanita yang sedang membuat vlog untuk YouTube. Wanita ini bernama Ina. Dia sedang membuat konten kesehariannya yang sebenarnya lebih menonjolkan kesusahan hidupnya dia. Dia memiliki utang sebesar 500.000 baht yang dia catat dan tempel di dinding rumahnya. Ina memiliki gaji 10.000 baht namun dipotong jadi 1.500 baht karena dikurangi utang dan bayar sewa rumah. Melihat hal itu, dia harus ekstra berhemat sampai-sampai kegiatan yang harusnya dilakukan di rumah, dia lakukan di kantornya. Saking susahnya, dia harus makan pisang setiap hari. Di video itu, Ina juga mencantumkan donasi untuk dirinya kepada penonton. Kemudian, Ina pergi untuk berangkat bekerja. Ina bekerja di sebuah kantor pelayanan pinjaman cepat. Di situ terlihat ada seorang ibu-ibu yang sudah menunggak cicilan 2 kali. Ibu ini beralasan kalau ia menginvestasikan 500.000 baht pada krim lendir siput atau semacam krim kosmetik, namun ia gagal dan bangkrut. Ternyata ibu ini adalah ibu guru Ina sewaktu SMA. Ibu ini bernama Nong Nat. Ina mengatakan kalau pajero milik Nong Nat yang dijadikan jaminan akan disita pada akhir bulan. Ketika Ina sedang menelpon, Bu Nong Nat malah kabur sampai sepatunya lepas sebelah. Ina menerima telepon dari petugas kantor pendapatan kalau ada kiriman uang ke rekening tabungan Ina di CNBC sebesar 55.000 baht. Ina pun kaget dan ia menerima sebuah pesan yang isinya transferan 500 baht ke rekening Ina. Ina menanyakan kenapa hanya 500 baht. Petugas itu menjawab kalau pihaknya belum bisa mengirim uangnya karena sumbangan yang dilakukan ke rekening pribadi yang bukan nirlaba tergolong dalam pajak 8 dan wajib membayar pajak 10%. Artinya, Ina harus mengirim uang 5.500 dahulu dan sistem kantor pendapatan akan mengirim uangnya. Melihat hal itu, Ina bersedia mengirimkan uangnya sekarang juga. Lalu Ina bergegas mengirim uangnya dipandu oleh petugas itu. Sepertinya Ina sedang ditipu dan penipu itu tahu informasi Ina dari video vlog Ina di YouTube yang ia cantumkan rekening dan nomor HP-nya. Ina sedikit bingung kenapa rekeningnya bukan rekening kantor pendapatan, melainkan rekening individu. Pria itu mengatakan kalau pihaknya memakai nama petugas untuk tujuan audit. Ina menjadi curiga dan membatalkan niatnya itu. Kemudian, Ina mencoba memeriksa rekening pria itu karena ia ingin tahu siapa yang mengirim 500 baht terakhir sebenarnya. Pria itu agak sedikit memaksa Ina untuk dipercepat prosesnya. Ina beralasan bahwa mesin ATM sedang rusak. Pada akhirnya, Ina tahu kalau rekening itu palsu dan pria itu adalah seorang penipu. Tak sampai di situ, Ina menemukan identitas asli pria itu dan mengancam rekaman pembicaraan mereka diupload ke internet. Pria ini bernama Tower. Tower akhirnya mengakui kesalahannya. Dia ingin membantu Ina melunasi utangnya 1 bulan dengan sebagai gantinya menghapus rekaman itu. Mereka akhirnya bertemu dengan rasa saling benci. Ina mau menghapus rekamannya kalau Tower bersedia membantunya untuk mengambil uang dari seseorang yang pernah Ina kasih ke orang itu, namun tidak dikembalikan, yaitu mantan pacar Ina. Ina bertemu mantannya itu dulu melalui aplikasi kencan. Mantannya itu bernama Patch. Pada saat itu, Ina membantu Patch untuk meminjamkan uang ke bank untuk biaya kuliah Patch. Tapi Patch tidak mau membayar utangnya dan telah menipu Ina. Alhasil, Inalah yang menyicil setiap bulannya. Ina dan Tower berada di depan gedung agen perjalanan Kanopon, ya di mana itu adalah tempat Patch bekerja. Patch di situ sebagai manajer, akan tetapi tujuan Patch sebenarnya adalah memoroti Nyonya Kanopon, pemilik dari agen perjalanan. Mereka berdua melihat Patch keluar, dan saat bersembunyi di mobil, Tower menujui permintaan Ina untuk membantunya, tapi Ina harus menghapus rekamannya itu. Ina pun akhirnya mau menghapus rekamannya.
Tower bilang dia baru saja membaca bibirnya Pets barusan yang sedang telepon dengan Nyonya Kak Nopon. Ina tidak mempercayai akan hal itu, lalu ia menguji Tower dengan berbicara dari luar mobil. Dan ternyata Tower selalu benar apa yang diucapkan Ina. Ina pun akhirnya percaya dan pada akhirnya mereka berdua bekerja sama. Tower mempunyai rencana, yang rencananya itu adalah menipu Pets untuk memesan kamar hotel dan mereka berdua akan berpura-pura menjadi staf hotel lalu menunggu uang dari Pets. Kemudian mereka akan memeriksa hotel yaitu Hotel Le Grand Concan dengan menyamar sebagai agen perjalanan. Mereka berdua bertemu dengan sepemilik hotel yang bernama Samson. Samson ini juga kenal dengan Pets karena merupakan rekan kerjanya. พี่แซม พี่แซม พี่เห็น สั้น Singkat cerita, mereka memberikan tiket Sam ke Rusia bersama pacarnya agar rencana Tower lebih mudah jika Sam tidak bertemu dengan Pets. Menurut Tower, target rencana ini adalah mengambil 3 juta baht. Dari uang itu nantinya akan dibagikan ke 4 orang, Tower dan Ina, 2 orang yang lagi nanti akan ada yang membantu memerankan sebagai klien dan stafnya Sam. Ina tidak setuju dengan pendapatnya Tower karena dia yang lebih besar pembagian hasilnya nanti. Ternyata Ina tidak menghapus rekaman percakapannya itu, maka dari itu dia mengancam Tower untuk mendapat yang lebih besar juga. Argumen Ina langsung dibantah kalau sebenarnya Tower sudah menghapus rekaman itu sewaktu Ina tidur di mobil. Tower ini memang cukup cerdik orangnya, bisa dibilang dia penipu kelas kakap. Dalam rencananya itu, mereka meminta bantuan ke Nopnats karena menurut Ina dia sedang membutuhkan uang. Nopnats nantinya akan memerankan Tante Girang yang kaya sebagai umpan untuk menari serigala yaitu Pets. Dimulailah aksi penipuan mereka, dan Sam pun juga sudah berangkat ke Rusia dalam kurun waktu seminggu ke depan. Nopnats bertemu Pets dengan menyamar sebagai seorang CEO Birlingu Thailand yang sebelumnya Tower sudah menghubungi Pets lewat email untuk keperluan survei dengan layanan agen perjalanan Kak Nopon. Nopnats mengatakan kalau timnya butuh 30 kamar di Hotel Bintang 5 untuk tim penelitinya yang bertujuan menyurvei beras di timur laut untuk mengembangkan formula bir baru. Di saat obrolan mereka, ada seseorang yang tersandung kaki Nopnats dan ternyata itu adalah bos asli dari perusahaan Linggu. Suasana jadi tegang, namun tak lama dari itu Nopnats dapat menaklukkan pria itu. Tower akan mengganti nomor Sam dengan yang palsu di ponsel Pets yang sudah dipinjam oleh Nopnats agar Pets tidak dapat menghubungi Sam. Ina berusaha mengelabui Pets agar Tower dapat mengganti nomor Sam selagi ponselnya dipegang oleh Tower agar tidak ketahuan. Pada akhirnya, Tower berhasil dan pesan yang dihubungi oleh Pets akan selalu masuk ke ponsel Tower. Keesokan harinya, Ina sedang menghitung detail pemesanan kamarnya dengan total 3,6 juta baht yang seharusnya 3 juta baht. Menurut Tower, 600 ribunya untuk ruang negosiasi, yang dimana 600 ribu itu akan didiskon menjadi 3 juta agar Pets dapat dipancing dan tertarik. Intinya jika tetap 3 juta nantinya akan dinego oleh Pets menjadi kurang dari 3 juta. Orang yang memerankan staf hotel Sam adalah kakak dari Tower yang bernama John. Kakak beradik ini sudah terbiasa menjadi penipu sejak kecil. John bertemu dengan Pets untuk melakukan penawaran harga sewa dengan tawaran 3,6 juta, namun Pets tidak setuju karena dia malah ingin harga 2,7 juta. Tawaran harga segitu, John mencoba berkonsultasi dengan manajer umum terlebih dahulu di luar ruangan. Sungguh kocak, John malah nyanyi agar dirinya terlihat sedang mengobrol. John akhirnya berhasil menawarkan dengan harga 3 juta kepada Pets. Sampai di sini rencana mereka berhasil. Kemudian Nopnats disuruh menggoda Pets untuk membayar rekannya terlebih dahulu dengan uang perusahaan Pets karena perusahaannya tutup saat hari raya yang nantinya akan dikembalikan setelah tahun baru. Tapi perusahaan Pets menolak permintaan untuk membayarkannya terlebih dahulu. Tak sampai di situ, Tower mengarahkan Nopnats untuk bilang kepada Pets agar memakai uang pribadi Nopnats dulu untuk membayar Pets 1 juta baht. Karena Nopnats baru membeli mobil sport, jadinya uang pribadi Nopnats tidak cukup untuk melunasi kepada Pets sekarang. Dan Nopnats menjanjikan akan melunasi setelah tahun baru. Alhasil Pets setuju dengan pendapat Nopnats. Setelah itu, mobil Tower akan jadi jaminan pinjaman 1 juta baht di perusahaan Ina bekerja. Mereka jadi harus pinjam uang 1 juta baht yang artinya Pets akan membayar mereka meskipun hanya 2 juta.
Meskipun mereka jadi harus pinjam uang 1 juta baht, yang artinya Patch akan membayar mereka hanya 2 juta, karena Tower memiliki akal licik yang hebat, dia mempunyai rencana agar tidak memakai 1 jutanya itu. Tower akan pergi ke Bangkok untuk membeli cek kasir di gedung Lingwu dengan uang hasil jaminan mobil sebesar 3 juta baht. Lalu cek itu difoto dan dikirim ke Patch. Selanjutnya Nong Nats disuruh menemui Patch dengan berpura-pura melupakan cek kasir yang nantinya Patch akan menghubungi bank, namun bank membuktikan cek sudah dikeluarkan. Setelah itu, mereka batalkan ceknya, alhasil mereka tak akan kehilangan uang. Singkat cerita, mereka berhasil mengelabui Patch setelah pertemuan Nong Nats dengan Patch di bandara. Mereka berempat sudah berada di hotel dan beristirahat. Tiba-tiba ada kabar bahwa Sam akan segera pulang, dikarenakan ada kecelakaan saat liburan Sam di Rusia. John bertemu lagi dengan Patch, tetapi Patch malah akan berikan 1 juta baht dulu dan meminta untuk revisi kontraknya, sedangkan John meminta untuk langsung melunasi pembayarannya hari ini juga. Jika ingin dicicil akan menjadi 3,3 juta. Sebaliknya, Patch akan menunggu Sam kembali terlebih dahulu agar dia bisa langsung bicara dengan manajer hotel. Sebab itulah mereka hanya dapat 1 juta. Akibatnya rencana gagal dan berakhir menurut Tower. Tower berniat melupakan Ina dan Nong Nats di hotel karena rencana sudah berakhir. Di sisi lain, Ina dan Nong Nats sedang makan sembari menunggu Tower dan John yang tak kunjung kembali. Ina sudah merasa curiga kalau dirinya telah dikhianati. Di kamar hotel, tiba-tiba Tower datang dan mereka malah bertengkar soal pengkhianatan Tower kepada Ina dan Nong Nats. Ina kecewa kepada Tower karena sudah menipunya lagi. Walaupun demikian, Tower memiliki rencana baru untuk mendapatkan 2 juta baht dan Ina juga ingin tetap melanjutkan karena tidak mau terus membohongi ibunya soal bayar cicilan per bulannya. Ina memiliki syarat agar Ina yang memegang uang itu. Tower pun setuju. Misi dilanjut lagi. Tower mencoba untuk menyewa gedung untuk pemotretan mobil. Singkat cerita, Nong Nats memperkenalkan Tower kepada Patch yang mengaku pemilik penggilingan beras besar di Buriram. Lalu Tower mengajak Patch mencoba menaiki Ferrari dan pergi ke pabriknya Tower. Di saat di jalan, Patch penasaran dan menyuruh Tower untuk kebut-kebutan dengan mobil itu. Tower mau-mau saja meskipun dia sendiri tidak berani. Di sini Tower menawarkan mobil seharga 4 juta baht kepada Nong Nats karena menurut Tower mobil ini harganya akan naik. Sayangnya Nong Nats kekurangan dana lalu meminta Patch agar patungan 2 juta ke Nong Nats. Patch bimbang dengan tawaran itu sebab tidak diizinkan meminjam 2 juta ke Kanokpon. Kemudian Nong Nats dan Tower pergi untuk menjemput Ina di bandara yang baru saja mencairkan cek 1 juta baht itu di Bangkok. Patch mengikuti Tower dan Nong Nats. Saat di jalan, tiba-tiba Sam menelpon Patch. Sam masih dapat menghubungi Patch karena Tower pada saat itu hanya mengganti nomor Sam di kontak ponselnya Patch. Patch mulai curiga bahwasannya Sam sebenarnya pergi ke Rusia, bukan ke seminar yang dimana itu akal-akalan Tower. Sam bilang tak pernah menyuruh orang mengurus urusan Patch, sekaligus tak ada yang bernama Pong Sakorn di hotel. Lantas Patch baru menyadari kalau selama ini dia ditipu. Di bandara, Patch melihat Ina bersama Tower dan Nong Nats. Sesampainya di hotel, Patch masuk ke kamar Ina lalu mereka berdebat. Patch memohon kepada Ina untuk mengembalikan uangnya sekaligus meminta maaf atas kesalahan Patch di masa lalu. Patch meminta Ina untuk mengkhianati Tower dan Nong Nats karena Inalah yang nantinya akan membawa uang itu terakhir. Dan Ina dipinta untuk diberikan ke Patch. Setelah itu, Patch mengambil uang 2 jutanya di bank. Patch setuju dengan membeli mobil itu, lalu ia berikan ke Tower. Mereka semua sukses bertransaksi, lalu Patch meninggalkan tempat itu. Uang itu langsung diserahkan ke Ina dan Ina pun bergegas menemui Patch. Ternyata Patch menipu Ina lagi. Ia merasa senang uangnya dapat kembali lagi, namun senyum lebarnya itu tak bertahan lama sebab semua ini adalah skenario dari Tower. Mulai dari Ina pura-pura mengkhianati Tower, menyuruh Sam untuk menelpon Patch, bertemu Ina di bandara, dan tas yang Ina berikan ke Patch bukanlah berisi uang. Sialnya, kedok tipu-tipu Patch terdengar oleh Nyonya Kanokpon melalui rekaman yang Ina rekam bahwa Patch hanya tergoda akan hartanya saja. Sudah jatuh pun tertimpa tangga. Mobil Patch akan disita dan ia dikeluarkan dari perusahaan Kanokpon sekaligus menuntut Patch. Strategi Tower memanglah licik dan cerdik. Ia mampu membuat skenario gilanya itu yang sungguh epik sekali. Selesai sudah rencana mereka, masing-masing juga sudah mendapatkan uangnya. Mobil sewaan juga sudah dikembalikan. Mereka akhirnya bisa kembali pulang dengan gembira.
Ina memberikan sebuah surat ke Tower yang berisi perjanjian kalau misi selesai, Tower diminta untuk berhenti menipu dan mencoba untuk kerja jujur. Tower berterima kasih dan berharap agar Ina tidak tertipu lagi. Lalu mereka berdua akhirnya berpisah. Setelah beberapa bulan, Ina melihat pembayaran pinjaman Tower terlambat sepekan. Tower terlihat sedang susah masalah keuangan, karena ia menginvestasikan semua uangnya itu untuk agen perjalanan. Namun ada karantina wilayah 2 bulan yang membuatnya menjadi bangkrut. Terlihat Tower sudah bekerja normal pada umumnya. Lalu di akhir film, dia menyatakan perasaan ke Ina dan film pun selesai. Dari film kita bisa ambil pesan kalau yang namanya karma memang benar adanya. Jangan sampai kita mengecewakan orang lain, karena pada di kemudian hari kita akan dibalas dengan rasa kecewa yang sama, bahkan lebih dari itu.พี่แซม Cukup sekian di video kali ini. Kalian bisa like jika kalian suka, nggak suka juga nggak apa-apa. Aku Alvan Jovanka, bye.